Untuk pertemuan kali ini yang kita bahas adalah masalah tegangan dan regangan. Untuk teorinya ini bisa Anda baca di sini, pendahuluan segala macam ya. Teori sedikit, lalu untuk penerapan rumus-rumusnya kita perhatikan gambar di bawah ini. Ya, ini lihat ya. Jadi nanti kan tegangan itu ada tegangan tarik, ada tegangan tekan, ada tegangan geser. Beberapa waktu yang lalu saya sudah nyampaikan kalau ada suatu batang, suatu benda di mana bebannya itu meninggalkan titik pusatnya seperti ini, seperti ini, dikatakan ini adalah beban tarik. Ya, jadi ini suatu batang BC, titik pusatnya di tengah-tengah, bebannya ke kanan sama ke kiri, maka ini dikatakan bebannya ini atau batang ini mengalami beban tarik. Demikian juga yang ini, ya, itu beban tarik. Tapi kalau sebaliknya, ya, sebaliknya seperti ini, ya, titik pusatnya di sini, tengah-tengah, bebannya ke dalam, ini ke dalam, maka dikatakan ini adalah beban tekan. Nanti tegangannya juga adalah tegangan tekan. Ya, sekali lagi, kalau yang tadi beban tarik, yang ini beban tekan, yang berikutnya adalah tegangan geser. Nanti kita bahas setelah yang ini. Kita lihat sekarang satu persatu dulu. Ya, ini gitu. Ini ingat gayanya ini harus sejajar dengan sumbu batang. Gayanya harus searah atau sejajar dengan sumbu batang, ya. Harus sejajar dengan sumbu batang. Baik, kita lanjutkan ke berikutnya adalah ini, ya. Jadi untuk rumus dasarnya bahwa tegangan itu adalah beban dibagi luas penampang. Ini ada yang mengatakan di sini sigma sama dengan P per A. Ada juga yang mengatakan ST, ya. S-nya tegangannya, T-nya tarik. Ada yang juga mengatakan tekan, ya. Jadi tegangan, entah itu tegangan tekan, entah itu tegangan tarik, adalah beban dibagi luas penampang. Luas penampang, ya. Terus ini S tegangan rata-rata bisa Pascal, bisa Megapascal. Ingat, kalau Pascal adalah Newton per meter persegi. Sedangkan bebannya adalah bisa Newton, bisa kilogram, tergantung sistemnya. Nah, sistemnya. Luas penampangnya bisa meter persegi, bisa milimeter persegi. Terus berikutnya, ya ini dibolak-balik saja. Tetap rumus dasarnya dari sini. Rumus dasarnya dari sini. Ya. Terus berarti P sama dengan ini. Ya. Dibolak-balik saja. Terus apa ini artinya ada all-nya itu? Ya. Ini artinya yang diizinkan. Karena nanti misalnya suatu benda atau suatu bahan dia mampu menahan beban 1 ton maksimum, maka nantinya tetap harus ada yang diizinkannya berapa. Mungkin hanya setengah ton atau berapa, tergantung koefisien keamanannya, ya. Yang diizinkan ini tegangan izin. Ada juga yang mengatakan sigma strip juga ada, ya. Ini sama. Yang bawahnya juga ini hanya dibolak-balik saja. Ini kalau ini S kecil, ini S besar sama aja, ya.
sama aja itu. Terus berikutnya sini ya, ini tadi sama ini ya, tegangan aksial izin, kalau tarik ya tarik, kalau tekan ya tekan ya. Tapi ada yang menyimpulkan sigma strip di atasnya ada topinya, tapi ada juga yang begini ya. Terus ke bawah kita lihat contoh. Sekarang contoh ini ya, contoh ini hitungannya sederhana ya. Hitung tegangan tarik batang baja dengan ukuran 50 kali 50 mm ya. Jadi 50 kali 50 mm panjang dan lebarnya dari penampang itu. Ini berarti bentuknya 4 persegi panjang karena sama ini 50 kali 50. Bekerja beban tarik aksial 100 kN. Lihat gambar, oh ini 41A yang tadi ya, 41A itu yang tadi, yang beban tarik itu ya, udah nggak usah dilihat, nanti bolak-balik terus ya. Jadi penampangnya 50 kali 50 mm, beban tariknya 100 kN ini, 100 kN ini ya, 100 kN ini. Lihat gambar 41A ini mestinya. Yang B, tentukan tegangan tarik jika batang tersebut adalah baja struktural, ukurannya ini. Beban tetapnya 100 kN sama dengan ini ya. Nah, ini sih gampang aja, rumusnya di atas sudah ada. Itu tegangan sama dengan P per A atau beban bagi luas penampang ya. Bebannya 100 dari sini, luas penampangnya karena ini bujur sangka 4 persegi panjang ya 50 kali 50 ini ya, 50 kali 50. Tapi karena ini bebannya 100 kN, di mana Newton adalah ya kilonewton ya. Newton berarti harus disamakan ya, harus disamakan satuannya ya. Newton per meter persegi adalah Pascal ya. Dan Newton sendiri adalah kilogram kali meter per detik kuadrat. Jadi karena ada unsur meternya, maka ini dirubah ke dalam satuan meter ini, yang ini. Sehingga ini menjadi 0,05. Ini juga menjadi 0,05. Sehingga luasnya adalah 0,05 kali 0,05 ini. Hingga 0,05 kuadrat. Ya. Jadinya ini berarti 0,0025 karena kuadrat. Jadi 100 dibagi 0,0025, maka ketemunya adalah 40 megapascal. Ya, coba Anda anu aja ya, Anda hitung 100 dibagi ini ketemunya berapa? Ini mesti 40 megapascal ya, megapascal. Tuh ya. Mega ini tadinya berarti nolnya banyak, ada 7, yang 6 dibuang menjadi 40. Ya, gitu ya. Terus ini hanya sederhana. Berikutnya adalah kita lihat halaman berikutnya ini. Contoh masih ya. Terus ada lagi soal 2. Ini. Balok baja digunakan sebagai pendukung pipa uap pada pembangkit daya uap.
diameter balok baja 12 mm. Diameternya ini berarti bulat ya, bulat. Mempunyai tegangan tarik izin 165 megapascal. Ingat megapascal. Hitung beban tarik ini ya, bukan tarik. Aksial yang diizinkan. Jadi baja dengan diameter 12 mm mengalami beban tarik izin 165 megapascal. Ya. Terus hitung ya. Hitung beban tarik izin dari baja tersebut. Ya, kalau tadi ini tegangan tariknya, yang ditanyakan beban tarik izinnya. Terus sekarang kita hitung luas penampangnya dari baja itu. Ini kan pi per 4 D kuadrat. D-nya ini 12 mm dijadikan meter. Ya. Jadi 12 per 1000 jadinya ini. Ketemunya ini. Luas dari penampang bajanya adalah segini. Ya. Terus maka beban tarik yang diizinkan adalah sama, rumusnya tetap sama pakai yang tadi. P adalah tegangan kali luas penampang. Tegangannya diketahui. Nih, 165 megapascal. Berarti ini 165 karena megapascal, meganya dikalikan 10 pangkat 6. Dirubah ya. Tuh. Terus A adalah ini. Ini. Dari sini ngambilnya. Sehingga dikalikan saja ini kali ini berapa? Gitu. Jelas pangkatnya ini tinggal 10 ini kalikan ini ya. Hitung aja. Mesti ketemunya segini ya, kilonewton. Jadi gayanya adalah kilonewton. Ingat kalau perkalian pangkatnya ditambah. Pangkatnya ditambah sehingga ini sekali saja pakai kalkulator mesti ketemunya ya. Ingat ini koma ini ya, bukan titik. Koma ini. Ini contoh yang nomor 2. Sederhana ya, semuanya sederhana. Yang ketiga, sebuah bola lampu dengan berat 178 Newton sama dengan 18 kilo. Ini ketemunya 18 kilo dari mana? Yaitu 178 dibagi 9,81 dibulatkan menjadi 18 kilo. Ya mestinya ada koma-komanya ya. Sekali lagi ini adalah 178 Newton dibagi 9,81 menjadi 18 kg. Ditumpu di bagian tengah yang panjang kawatnya atau kabelnya adalah 3 meter. Kabel terbuat dari ini. Tegangan mulurnya 430 megapascal. Ditunjukkan ada gambar di bawah ini. Nanti gambarnya ya. Ini faktor keamanannya disebutkan 3 kecil ini. Faktor keamanan. Terus kabel yang tersedia adalah 0,2 mili, 0,5 mili dan seterusnya. Berapa ukuran kabel yang akan digunakan di antara kabel-kabel yang ada di sini? Nanti setelah ketemu lihat di daftar ini. Tapi jangan dikecilkan kalau ketemu ya, harus dibesarkan sedikit. Misalnya ketemunya 0,7 mili, jangan menjadi 0,5 diambil. Yang diambil adalah ini. Atau misalnya ketemunya 0,8, jangan dibuat 0,75, yang diambil adalah ini. Ya, coba kita hitung sekarang. Berapa? Kita lihat.
Nah ini gambarnya. Mirip dengan waktu yang lalu yang saya pernah menerangkan masalah kesetimbangan. Ya. Tapi kalau pada minggu yang lalu adalah pakai bebannya misalnya mobil, sudutnya berlainan. Kalau ini sudutnya sama. Jadi ini 1,5 meter, 1,5 karena tadi panjangnya 3 meter. Ya. Terus dari sini ke sini 2,5 meter. Ini, ya, 2,5 meter. Terus bebannya tadi berapa tadi? Ya kita lihat sini. 178 Newton. Ya, ini free body diagramnya ini. Ya, sudutnya sama berapa? Itu. Ya. Ingat, berarti kalau gambar seperti ini 1,5 meter, tarik lurus. Ini 1,25. Tarik lurus, ini 1,25 meter. Dari mana 1,25? Lihat gambar ini. Mana? Ini. Ya, ini 2,5. Berarti tengah-tengahnya di sini. Berarti tengah-tengahnya di sini 1,25 meter. Sini 1,25 meter. Ya. Saya ulangi, kalau ke free body diagramnya tarik lurus, ini 1,25, ini 1,5 berdasarkan gambar ini. Bebannya ini. Udah, free body diagramnya sama seperti yang saya terangkan beberapa waktu yang lalu. Kita hitung sekarang gaya yang dipindahkan oleh kabel ABAC diperoleh dari diagram benda bebas. Ya, ini biasa saja lah keterangannya. Terus sekarang ini langsung pakainya arkes, atau kalau belum arkes ya berarti cosinus alfa. Ya, cosinus alfa, saya tarik atas dikit gambarnya ini. Cosinus alfa adalah sisi ini dibagi sisi ini, ke atas dikit. Ya, cosinus alfa adalah sisi ini dibagi sisi ini. Sisi ininya sendiri tadi sama dengan 1,25. Sisi ininya 1,5. Ya, berarti cosinus alfa adalah 1,25 dibagi 1,5. Ya, ketemunya kan 0, sekian. Lalu berapa tetanya atau sudutnya? Ya langsung pakai arkes seperti sini. Arkes cosinus, ya, 1,25 dibagi 1,5 sama dengan sekian derajat. Ini cari saja kalkulator. Ya. Jadi ini cosinus pangkat 1 itu artinya arkes. Aslinya, sekali lagi, cosinus alfa atau cosinus theta adalah 1,25 per 1,5 sama dengan 0, sekian. Jadi theta sama dengan arkes dari itu. Ketemunya ini, ya kalau sini langsung. Udah, sudutnya sudah ketemu ini. 33,56 derajat sudut ini. Ya. Berikutnya, jumlah gaya pada sumbu X sama dengan 0. Ini kan dibacanya. Jumlah gaya pada sumbu X sama dengan 0. Jumlah gayanya kan yang ke sini T cosinus theta. Dikurangi yang ke kiri, T cosinus theta sama dengan 0. Ini jumlah gaya pada sumbu X. Atau Anda baca kembali yang sudah saya sampaikan. Sama persis ininya. Ya. Terus sekarang berarti ini sama. TAC sama TAB kalau dibalik ke sana. Ya. Sekarang ini jumlah gaya pada sumbu Y sama dengan 0. Jumlah gaya pada sumbu Y. Ingat, gaya yang ada pada sumbu Y adalah ini kalau tarik lurus ini sama yang ke bawah. Sama persis yang saya terangkan waktu kesetimbangan. Ya. Jadinya ini sini. Ya. Jadi, kalau ini dihitung adalah TAC, TAB-nya 106 Newton. Udah ketemu. Ya. Jadi, kabel itu menerima beban seberat 106 Newton
kabel tadi, ya, kabel yang ini. Mana? Ini, ya, itu ya. Ini adalah lampu. Berikutnya, kita lihat ke samping, halaman berikutnya. Ya. Nah, ini. Ini kalau ini munculnya sigma, kalau tadi S ya sama aja ya. Tapi mestinya kalau di buku-buku lain kebanyakan pakainya sigma seperti ini. Sigma izin ya sama dengan 430/3. Jadinya ini 3 dari diketahui soal koefisien keamanan. 430-nya diketahui di soal, coba lihat. Nah ini ya. 430 itu tegangan mulurnya maksimum ya. Maka untuk keamanannya dibagi 3, diambil dari sini 3. Ya. Kita ini sekian 143,3 megapascal. Terus kalau sudah sama seperti tadi ya. Ini A, ini dianggap saja A luas adalah beban per tegangan. Sama dengan tadi, ini hanya berubah simbolnya. Jadi luas penampang sama dengan P dibagi tegangan. Ya, begitu. Nah, sekarang luas penampangnya ini P/4 D² biasa. Bebannya tadi 106 Newton. Tadi sudah dibahas itu. Ya, sudah dibahas di sini ini. Di sini tadi, ya. Terus tegangan izinnya adalah ini 143,33 megapascal. Dibuat pascal ya. Kan berarti 10⁻⁶. Pascal itu adalah Newton per meter persegi. Nah, kalau ada persamaan gini dihitung gampang, biasa ya. D² sama dengan ini, D-nya ketemunya 0,97 mm. Teoritisnya ini, tapi kabel yang ada ukurannya berapa? Ingat, tadi jangan sampai dikecilkan, tapi dibesarkan sedikit boleh. Ya, kita lihat ke atas tadi kabel yang tersedia. Nah ini, ya. Nih. Tadi ketemunya 0,97, maka dipakailah ini. Jangan pakai yang 0,75, itu nggak kuat. Tapi jangan pula menggunakan yang ini atau 1,5, ya kuat, tapi pemborosan. Dibesarkan sedikit menjadi yang ini. Ya, yang dipilih yang ini. 5 meter itu. Ya. Terus berikutnya adalah sebuah balok kayu. Ini kalau kayu sih kebanyakan sipil. Kalau mesin kan umumnya pakainya besi. Kita tidak bahas saja ya. Coba udah kita lihat balok kayu tidak usah, mungkin ada contoh lain. Nah, tegangan geser sekarang baru ya. Jadi itu tadi untuk tegangan tarik. Sekarang tegangan geser, kita lihat tegangan geser ya. Mungkin ada yang tarik normal, tegangan normal sama dengan tadi. Nah ini ya, tegangan geser. Atau mungkin ini geser ini ya. Tarik normal, tekan normal, sudah geser tuh ini. Seperti ini. Nanti lebih jelasnya ada gambar di bawah yang lebih jelas lagi. Ini singkatnya gini, jenis-jenis tegangan. Sekali lagi, kalau yang namanya tegangan tarik, kalau bebannya meninggalkan titik pusat. Kalau tegangan tekan, bebannya menuju titik pusat. Kalau geser, ya seperti ini, tapi nanti lebih jelasnya di bawah, ya. Bawah, oke. Coba sekarang tekan geser sini. Geser. Ada nggak sini ya? Contoh gaya geser. Nah, ini juga oke, ya. Bentar. Ya. Rumusnya sama. Tegangan sama dengan P/A. Selalu gini, ya. Terus ini misalnya 2 plat
ditumpuk, ini dilem. Kalau ini dilem, kalau ini. Tapi kalau mesin jarang terjadi yang dilem ya. Kebanyakan ya dibaut atau dikeling. Jadi ini dilubangi, dibaut. Misalnya pada jembatan atau pada ketel uap itu kan dikeling. Ya. Apa sajalah dilubangi ya. Jadi tarik sana, tarik sini, bebannya beban tarik tapi tidak sejajar dengan sumbunya karena berlainan di sumbunya ya. Maka yang mengalami geseran adalah bautnya atau paku kelingnya ya, gitu. Ini juga sama ini ya. Terus ke bawah lagi ya, coba lihat nih, ada contoh yang itu enggak. Nah ini kita contohnya ini ya, contoh gambar ini. Ada plat dua buah, satu ditarik ke kiri, satu ditarik ke kanan. Ini dibaut atau dikeling boleh, tapi dalam hal ini dibaut. Maka yang akan patah, teriris adalah bautnya di sini, batang bautnya ini seolah-olah teriris ya. Yang ini juga sama, yang ini juga sama ini ya, gitu ya. Tuh, sambungan baut. Ini contohnya di sini sebuah plat baja ditunjukkan ini, penguatnya 2 buah baut dengan diameter 19 mm. Apabila bekerja beban tariknya 80 kN. Hitung gaya gesernya. Gaya geser tuh ininya ya. Berapa ini maksimumnya ini? Kita lihat perhitungannya. Ini sederhana ya. Biasa ya, tegangan geser P per A, selalu tegangan P per A. Hanya simbolnya apa saja, kadang-kadang bisa berubah ya. P-nya adalah 40.000 ya, 40.000. Terus sekarang A-nya adalah ini ya. Nah sekarang masing-masing baut kenapa 40.000 ya, hitung gaya gesernya ya. Kenapa kok 40.000 apabila bekerja beban tarik? Nah ini karena ini kan 80.000 yang bekerja beban tarik ke sananya, betul. Terus karena ditumpu oleh 2 buah baut, maka dibagi 2. Bagi 2 ini ya. Jadi 80.000 dibagi 2 menjadi 40.000 Newton gayanya ya. Per luas penampangnya. Luas penampangnya Pi per 4 D kuadrat. D-nya ini 19 dibagi 1000 kuadratkan, ketemunya ini. Jadi tegangan gesernya adalah ini, bukan gaya geser ya. Tegangan geser 141 megapascal. Ya. Sekali lagi tegangan gesernya sekian ya, tinggal dikalikan aja lah. Nanti Anda coba dihitung, kalikan, kalau nggak tahu bisa tanyakan ya. Tuh. Terus berikutnya adalah ke halaman berikutnya, coba apa? Ya, contoh lain ada nggak contoh lain? Kalau ini kayu, kayu untuk sipil ya kita usah nggak bahas ya. Tapi prinsipnya sama. Ingat, selalu ke tegangan P per A. Tegangan P per A. Beban bagi luas penampang. Selalu begitu. Sekarang ke perencanaan teknik. Perencanaan teknik. Ini ya. Lihat sini. Ini dulu ya, teorinya dulu. Ini teorinya biasa saja. Terus nah ini juga sama. Itu kan tegangan P per A, atau A sama dengan P per tegangan. Sama, jadi tegangan izin. Karena nanti yang digunakan adalah yang izin, yang diizinkan. Ada unsur koefisien keamanan.
Contoh, nih, ada gambarnya nggak ini? Oh, nggak ada ya, saya nggak ada gambarnya. Jadi sebuah baja pada gambar 49. Oh, sama. Dah, ini angkanya ini 49 berarti samping. Ya, samping. Langsung ke samping. Kalau dengan gambar akan lebih jelas. Ya. Nah, ini gambarnya. Ya. Bebannya 90.000 Newton. Ya, tuh. Ini gandul beban ke sini terus ditusuk oleh batang logam. Berapa batang logamnya ini ukurannya? Kira-kira begitulah. Coba kita perhatikan bawah. Yang tanyakan apa ini? Ya. Jawabannya, karena ada dua bidang geser, setiap bidang akan menahan. Nah, dari mana ini dua itu? Ini dari sini. Tadi kan bebannya 90.000. Dua itu yang menahan adalah sisi ini sama sisi ini yang akan patah, yang akan rusak kalau tidak kuat, atau yang menahan beban. Ya, dibagi dua sehingga menjadi 45.000 Newton. Itunya bebannya. Aslinya 90 ya. Gitu. Tapi jangan berpikiran juga ada bebannya ini 90, ini 90 menjadi 180, tidak begitu ya, jadi satu ini. Karena kalau hanya 90 kan ke bawah ini misalnya, ini nggak ada beban, ya benda ini akan turun ke bawah, jatuh. Karena aksi sama dengan reaksi. Sebaliknya kalau ini tidak ada, ini 90 ke atas, ya benda ini akan melayang, karena tidak ada reaksinya di sini. Ya, gitu. Terus, berikutnya, luas penampangnya berapa? Tadi ini, ukuran logam atau katakanlah baja ini ya. P per A biasa. Ya. Tegangan sama dengan P per A atau A sama dengan P per tegangan. Bebannya 45.000. Nih sudah ada nih, masukkan. Terus tegangannya ini sudah ada depan ini segini. Ya, ada depan, sehingga luas penampangnya adalah segini. Luas penampangnya, ya, belum ukuran persisnya, ini baru luas penampangnya. Tinggal bentuknya apa, bulat atau 4 persegi panjang. Maka di sini bentuknya bulat, A sama dengan P per 4D kuadrat. Maka diameter batang logamnya ya kita masuk aja ke sini. Ini sudah biasa ini ya. Ketemunya sekian meter. Maka dipilih batang baja yang ada itu adalah 36 mm. Jangan dibuat 3 mm, jangan ya. Dibuat 36 yang ada ya. Yang ada di pasaran. Itu segini. Diameter dari bahan ini logam ini ya, kalau bentuknya bulat. Berikutnya adalah regangan dulu ya. Tadi kan dulunya tegangan dan regangan. Tegangan sudah selesai, ada tegangan tarik, ada tegangan tekan, ada tegangan geser, tergantung bebannya ke arah mana. Berikutnya adalah regangan ya. Jadi sebuah benda yang mendapat beban tarik atau beban tekan akan mengalami perubahan panjang. Kalau tariknya akan semakin memanjang, kalau tekannya memendek gitu ya. Benda akan mulur bertambah panjang dengan gaya tarik dan mengkerut memendek apabila gaya tekan. Ya. Nah, sekarang berikutnya ini ya, jadi langsung aja gini ya. Untuk perbandingan dengan nilai standar, deformasi total diubah menjadi satuan dasar, dinyatakan persatuan waktu, dan ini disebut regangan ya, regangan.
Jadi penentuan regangan tarik atau tekan dibuat tiap satuan panjang akan mulur. Jadi regangan dinyatakan dengan epsilon, ya, dinyatakan dengan epsilon. Nih, dihitung dengan membagi deformasi total dengan panjang awal, ya. Jadi sekali lagi, apa yang dikatakan regangan adalah ini, ya, deformasi total diubah menjadi satu panjang dan dinyatakan dalam deformasi persatuan panjang. Deformasi persatuan panjang atau perubahan bentuk persatuan panjang, ya. Jadi di sini jadinya regangan adalah perubahan bentuk atau deformasi dibagi panjang semula atau panjang awal, ya, itu. Jadi dihitung dengan membagi deformasi total dengan panjang awal. Jadi tulisnya epsilon sama dengan delta per L. Ada juga yang mengatakan delta L per L, ya. Sekali lagi, Anda boleh mengatakan epsilon sama dengan delta per L. Ada yang mengatakan delta L per L. Artinya delta L itu perubahan panjangnya. Sama, ya, sama. Jadi rumusnya ini. Delta L per L. Contoh sekarang. Ini singkat aja, sedikit, ini hanya 1 menit selesai. Hitung deformasi total dari tali baja panjang 18 meter jika regangannya sekian. Regangannya, ya. Jadi langsung aja gitu. Epsilon sama dengan delta per L, gitu. Deltanya sudah ada, mana tadi? Deltanya sudah ada atau apa? Epsilonnya ya di mana? Ya, epsilon sudah ada. Jadi deltanya ya ini kali ini, langsung aja ketemunya ini. Maka perubahan bentuknya atau pertambahan panjangnya adalah sepanjang 0,3 mm untuk soal seperti ini. Ya, hanya gitu aja. Nah, nggak ada yang istimewa. Terus sekarang coba contoh lain, mungkin ada. Nah, ini contohnya. Kalau tadi kan regangan yang diakibatkan oleh beban tarik. Kalau ini regangan yang diakibatkan oleh beban geser, ya, beban geser. Misalnya ini karet pada bantalan mesin, gitu. Ini bodi mesin, ini baut. Ingat, semua mesin yang nempel ke bodinya pasti ada karetnya, ya. Baik itu truk atau yang stasioner atau katakanlah sepeda motor saja ada karetnya, ya. Jadi ditumbuh di karet. Kalau karetnya lama-lama nggak kuat, sudah rusak, ini kan akan tergeser menjadi seperti ini. Yang tadinya kotak, ini bergeser seperti ini. Nah, ini perubahannya ini, bergesernya ini. Rumusnya sama, lihat ke bawah. Lihat ini, deltanya ini, ya, deltanya ini, perubahan bentuknya. Jadi dari titik ini geser ke kanan atau ke kiri. Rumusnya sama, gitu. Jadi ini regangan geser sama dengan delta geser per L, sama aja. Jadi prinsipnya epsilon delta per L, udah gitu aja, ya. Terus ke sini sama juga, ya, tangan itu oke. Sama, masih tetap itu contoh soal. Ya, ini juga sama aja ini, ya toh. Regangannya ini bergeser ke horizontal sebesar ini L-nya 36 mm. 36 ini dari sini
Berarti ini adalah regangannya adalah sekian. Ingat tanpa satuan ya, tanpa satuan. Ini mesti hilang satuannya jadinya. Gitu. Terus lihat ke samping kanan atau halaman berikutnya. Ya. Kita berikutnya yang dibahas adalah hukum Hooke. Ya, ini ada hubungannya dengan tegangan dan regangan. Ya. Kalau secara singkatnya, hukum Hooke berbunyi adalah ini. E sama dengan tegangan per regangan. Ya. Ini E itu modulus elastis. Mungkin di bawah keterangannya barangkali. S ini tegangan per regangan. Ya. Jadi E sama dengan tegangan dibagi regangan. E itu modulus elastis, S ini tegangan, epsilon ini regangan. Coba di bawah mungkin keterangannya. Nggak ada, ya, ya samping ini, ya. Nah, contoh soal aku baca ini. Contohnya, nah ini ya. Jadi ada sebuah batang dengan panjang 300 mm, luas penampangnya ini, beban tariknya ini. Hitung tegangan, regangan, dan pertambahan panjang jika batangnya ini, dan seterusnya ini. Ya, udah bisa dibaca lah kalau ini. Pertama, kalau ini agak komplit ya. Ada ditanyakan tegangannya, ada regangannya, ada apa lagi di sini ya. Kita ikuti sajalah ya. Pertama, tegangan tariknya biasa P per A atau P per F sama aja. P-nya 4500 dari sini. Ini A-nya 25 kali 10 pangkat 3 ya. 10 pangkat min 3. Ini dijadikan meter persegi. Ini. Jadi ketemunya sekian kilopascal. Udah tidak ada kesulitan ini. Ya. Terus udah tegangannya udah ketemu. Berikutnya adalah nih, hitung regangannya. Regangannya berarti ini ST sama dengan ini segini, ketemunya ini. Biasa saja ya, regangan sama dengan tegangan per modulus elastis. Kalau aluminium ya ini gitu. Kalau kayu ini, baja ini, udah ini hitungan biasa saja ya, rumusnya masukkan saja. Coba saya ulangi lagi. Kalau baja tegangannya kan ini, modulus elastisnya ini, bagi ini sama dengan ini. Aluminium ini, kayu segini, udah ya. Pertambahan panjangnya sama ini. Ini kan tadi delta kali epsilon L. Delta sama dengan epsilon kali L, ketemunya segini. Aluminium ini sudah ya, tidak ada yang angka biasa saja. Terus ke sini ya. Apa hubungannya antara tegangan sama epsilon? Tadi kan modulus elastis adalah tegangan per epsilon. Tegangan sendiri kan P dibagi luas penampang. Epsilonnya delta per L. Kalau kita selesaikan, ini adalah jadi ini. Sehingga delta adalah ini deltanya. Atau ada yang mengatakan bahwa delta menurut hukum Hooke itu adalah panjang semula atau beban dikalikan panjang semula dibagi dengan
luas penampang dibagi dengan modulus elastis. Ya, itu. Ya. Atau ada juga yang mengatakan gini, menurut hukum Hooke bahwa pertambahan panjang berbanding langsung dengan beban dan panjang semula dan berbanding terbalik dengan luas penampang serta modulus elastis. Ini ya, itu rumusnya. Contohnya, contoh nih, sebuah pipa panjang 750 mm ya, ya hampir 1 meter ya, ditarik oleh beban sekian newton. Pipa terbuat dari baja, diameter luarnya ini, diameter dalamnya ini. Hitung tegangan tarik dalam pipa dan deformasi aksial atau perubahan panjang ya. Anggap modulus elastisnya ini. Ya, kita hitung sekarang. Luas penampangnya pi per 4D kuadrat. Tapi karena ini lubang, maka diameter luar dikurangi diameter dalam. Ini. Ketemunya ini. Ya, gitu. Terus bawah ada nggak nih? Oh, sampingnya. Ya, sampingnya. Berikutnya. Oh, masih ke atas. Ya, ini. Deformasi aksialnya atau perubahan panjangnya. Rumusnya tadi sudah ada. Jadinya beban kalikan panjang semula dikalikan luas penampang kalikan modulus elastis. Ketemunya ini. Ya, tinggal cari aja ini milimeter. Jadi perubahan panjangnya pipa yang tadinya panjangnya 750 mm kena beban segitu bertambah panjang menjadi sekitar 0,5 mm ini ya, gitu. Terus tegangan tarik yang terjadi dan itu kita hitung aja. P-nya ini, luas penampangnya ini. Jadinya ketemunya ini. Kenapa kok ada keterangan ini? Karena tadi yang diizinkan itu 250, yang terjadinya ini berarti masih aman. Oke, itu masih aman ya. Berikutnya sama juga kawat baja ya, sama aja ini ya. Luas penampang bentar, beratnya 6.700 Newton, disangka kawat baja 7,5 meter gitu. Udah langsung aja A P per tegangan, P-nya ini, tegangannya ini, ketemunya sekian meter persegi. Luas penampang dari tali baja. Terus kembali ke rumus ini sama tadi ya. Kalau tadi kan aslinya delta sama dengan P kali L per AE. Kalau sekarang deltanya lari ke sini. Luas penampangnya ini, ketemu udah biasa ya. Terus maka ini luas penampang ini. Nah, berarti kan diameternya ya biasa, D apa A sama dengan Pi per 4D kuadrat. Hitung aja biasa gitu ya. Terus nomor berikutnya ke sini, contoh apa lagi ini? Ya sama tadi ya. Contoh berikutnya sama aja, ini contoh-contoh itu ya. Sama berat. Nah, coba ini agak agak panjang sedikit. Sebuah kawat tembaga dengan panjang 45 meter. Oh, panjang 45 meter. Diameternya 3 mm. Digantung pada ujungnya. Berat satuan tembaga adalah ini. Hitung deformasi total kawat tembaga akibat beratnya sendiri. Oh, jadi kawat tembaga yang 45 meter digantung, maka dia akan bertambah panjang akibat bebannya sendiri. Yang kedua, tayangkan regangan rata-rata kawat. Yang C, pertambahan
panjang kawat delta yang meliputi pertambahan panjang akibat berat sendiri jika sebuah beban, oh itu ya. Jadi kalau ini delta jika ada beban 310 Newton plus nanti ditambah oleh bebannya sendiri, beratnya sendiri, dan seterusnya ya. Kawat yang dapat ditumpu dengan aman kawat ini tegangan tarik izin segini. Kita hitung sekarang, ini agak panjang. Pertama beratnya dulu ya, beratnya Pi/4D² kali panjang kali luas penampang ya. Maka beratnya sekian Newton ya. Ini Pi/4D² ya toh, kali panjang kali ini, di sini tadi ada nih berat satuan ya, berat satuan. Jadi berat satuannya ini dihitung aja, bisa menghitung ini. Terus luas penampang kawat tembaga berdiameter 3 mm adalah ini. Pertambahan panjang dihitung menggunakan modulus elastis ya ini ya. Jadinya ini P-nya dibagi 2 kali L biasa saja sekian meter ya. Ini tinggal hitung aja lah, bisa ya. Itu akibat bebannya sendiri. Sekarang berikutnya nah, regangan rata-rata epsilon delta per L. Deltanya tadi sudah ada. Nih, gitu. L-nya 45 meter. Maka epsilonnya, regangannya adalah ini. Nah, regangannya. Ya. Pertambahan panjang akibat beban 310, bebannya 310, L-nya 45 meter ini. A-nya luas penampang sudah ada. Modulus elastisnya ada ini, ya, ketemunya ini. Sehingga total deltanya, perubahan panjangnya adalah ini ditambah depan ini sudah ada tadi, depan ini ketemunya segini. Akibat berat sendiri, akibat beban 310. Jumlahnya ini sekian meter. 0,018 meter. Yang terakhir, untuk mendapatkan beban maksimum P yang dapat disangga dengan aman dihitung dengan tegangan maksimum. Nah, tegangan maksimum. P-nya sudah ada nih di atas tadi ya. Hanya ini. Maka yang terjadinya adalah ini. Dihitung aja ini ya. Jadi bagian dari tegangan izin sisa yang menahan beban adalah ya 83 dikurangi ini sama dengan segini. Terus sehingga beban izin maksimumnya adalah ya, beban izin maksimumnya beban sama dengan A dikalikan tegangan. A-nya sudah ada ini ya. Tegangannya adalah ini dari sini tegangannya ya. Sehingga bebannya adalah sekian Newton gitu. Itu ya. Ini mungkin contoh yang ini kayu. Oh, kalau kayu sudah tidak kita bahas karena itu biasanya orang sipil. Terus masih ada satu lagi barangkali ya. Ini kayu, ini barangkali ya. Nah, ini. Oke. Oke lah ya. Sebuah traktor gunakan ya udah bisa langsung gambarnya aja lah. Ada beban 50 kN, ini ada baut ya sama dengan atas tadi ini. Ini baut atau ditusuk oleh suatu bahan ya. Ingat yang patah bagian dua ini, dua bagian, sini sama sini ya. Sama dengan tadi ini ya. SP per A sama dengan tadi ya. Luas baut oh, sama ini. Sama dengan tadi ya. Terus
Ini latihan soal. Oh, di kuda-kuda untuk sipil. Ini juga ya untuk latihan soal aja ya. Saya kira cukup segitu untuk pembahasan masalah tegangan regangan. Jadi sekali lagi saudara bisa tanya pada waktu-waktu yang akan datang. Saya harap Anda pelajari dulu sehingga apa yang Anda tidak pahami bisa ditanyakan.